Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Putri Alfitriana, NIM 22JJ30001, Prodi PGSD 4C akan menjelaskan tentang administrasi guru. Administrasi guru adalah suatu petunjuk kerja atau pedoman belajar yang digunakan guru untuk kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan tersebut dapat berlangsung lebih efektif atau efisien. Secara umum, administrasi guru itu terdiri dari 20 jenis yang meliputi kalender pendidikan, silabus, promes, hingga penelitian tindakan kelas atau PTK. Namun, seiring dengan perubahannya dan berkembangnya zaman, maka administrasi guru yang harus dipersiapkan tentu akan berbeda, bahkan untuk setiap kurikulumnya pun berbeda. Lalu untuk yang berikutnya itu ada tujuan administrasi guru. Tujuan administrasi guru yang pertama itu sebagai pedoman pembelajaran. Salah satu tujuan administrasi guru itu sebagai pedoman pembelajaran. Dengan adanya administrasi guru ini, maka guru akan memiliki arahan tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, termasuk kapan kegiatan tersebut akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Lalu yang kedua itu sebagai standar minimal kinerja guru. Administrasi guru juga bertujuan sebagai standar minimal kinerja guru. Hal ini dikarenakan salah satu kriteria guru yang profesional adalah senantiasa membuat perencanaan kegiatan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Lalu untuk berikutnya, administrasi guru itu terdiri dari 1. Modul ajar. Modul ajar itu merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran, atau dalam kurikulum merdeka itu biasanya disebutnya CP. Lalu jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP+. Karena modul ajar itu memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Lalu setelah modul ajar itu yang kedua ada CP atau capaian pembelajaran. Lalu setelah modul ajar itu ada CP atau capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Nah, capaian pembelajaran itu mencakup sekumpulan kompetensi dari lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Lalu berikutnya itu ada ATP atau alur tujuan pembelajaran. ATP sendiri itu rangkaian pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, alur ini itu disusun secara linear sebagaimana urutannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri itu dilakukan sepanjang fase untuk mencapai capaian pembelajaran yang harus dicapai pada akhir fase. Lalu administrasi guru yang berikutnya itu ada prota. Prota itu merupakan susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Nah, alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Lalu yang berikutnya itu ada promes. Promes itu atau program semester. Nah, promes itu adalah bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Dengan adanya promes ini, maka kita sebagai guru akan lebih mudah dalam menuntaskan mata pelajaran yang kita ampu. Lalu yang berikutnya, biasanya dalam sekolah itu ada visi dan misi. Nah, visi sekolah itu merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan mendatang. Nah, sedangkan misi sekolah itu sendiri merupakan pernyataan tentang hal-hal yang digunakan sebagai acuan bagi penyusunan program sekolah dan pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat dengan penekanan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Jadi visi itu tentang tujuan sekolah dan sedangkan misi itu tentang cara-cara mencapai tujuan sekolah. Nah, tujuan visi dan misi itu sendiri yang pertama itu bantuan yang menentukan standar suatu kinerja di sekolah. Lalu berikutnya itu ada menginspirasi bagi semua sehingga dapat bekerja produktif dengan memberikan
segenap fokus serta tujuan. Lalu visi misi sendiri itu merupakan tujuan karena adanya panduan atas pengambilan keputusan di sekolah, jadi dapat dijadikan acuan sesuai gitu. Lalu biasanya dalam administrasi guru itu sendiri ada kaldik atau kalender pendidikan. Dalam dunia pendidikan biasanya disebutnya kaldik. Kaldik adalah suatu pengaturan waktu dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dalam rentang waktu 1 tahun ajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur. Kurikulum suatu pendidikan pada setiap jenis dan jenjangnya diselenggarakan dengan mengikuti kaldik setiap tahun pelajarannya. Nah, dalam penyusunan kaldik sendiri itu dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan atau sekolah dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, jadi dalam kaldik ini itu dari PPDB, penerimaan peserta didik baru, sampai kelulusan itu sudah ada dalam kalender pendidikan tanggal-tanggalnya. Nah, tujuan penyusunan kaldik ini sendiri yang pertama itu untuk membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran. Lalu yang kedua itu mendorong satuan pendidikan merencanakan program pembelajaran. Dan untuk yang terakhir itu menjamin setiap satuan pendidikan itu untuk menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi kaldik ini sangat membantu untuk waktu. Jadi dari awal penerimaan peserta didik baru sampai kelulusan itu sudah ada di kaldik semua. Ya, sekian, sepertinya sudah cukup penjelasan tentang administrasi guru dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.